Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Putrabani, NPM 21380100, Prodi S1 Farmasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi sel. Pengertian komunikasi sel adalah interaksi antara satu sel dengan sel yang lainnya, ataupun antara sel dengan lingkungannya. Adapun komunikasi sel, penyampaian pesan atau sinyal dari satu sel ke sel yang lain, yang menimbulkan mengkoordinasi aktivitas sel sehingga sel dapat tumbuh dan berkembang menjadi sebuah jaringan. Tujuannya agar setiap organ tubuh kita dapat menjalankan tugasnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Lanjut ke jenis-jenis komunikasi sel. Komunikasi antar sel, intercellular signaling. Sistem penghantaran informasi atau sinyal dari sel yang lain atau di dalam sel itu sendiri untuk melakukan aktivitas dan fungsi koordinasi. 2. Komunikasi dalam sel, intercellular signaling. Kelangsungan hidup sel atau organisme, homeostasis sel normal, perkembangan dan pembelahan sel, perbaikan jaringan sistem imunitas. Adapun macam-macam komunikasi sel, yaitu 1. Kontak langsung, 2. Sinyal prakrin, 3. Endokrin, 4. Sinyal sinaptik. Adapun juga tahapan komunikasi sel. Proses komunikasi sel dibagi menjadi 3 tahap, yaitu penerimaan resepsion merupakan mendeteksi sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target. 2. Transduksi diawali dengan pengikatan molekul sinyal mengubah protein reseptor. Tahap transduksi ini mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan resepsion seluler spesifik. Respon pada tahap ketiga, pensinyalan sel. Sinyal yang ditransduksi akhirnya memicu respon seluler spesifik. Respon ini dapat berupa hampir seluruh aktivitas seluler seperti katalisis suatu enzim, penyusunan ulang sitoskeleton, atau pengaktifan gen spesifik dalam nukleus. Adapun macam-macam reseptor yang membantu proses komunikasi sel. 1. Reseptor yang mempunyai koneksi dengan ion channel, membuka atau menutup secara singkat sebagai jawaban atas pengikatan suatu neurotransmitter. Yang kedua, reseptor yang mempunyai koneksi dengan G-protein, mempunyai nama lain G-protein, lingkar reseptor, GP atau GPLR. Makna G-protein pada reseptor akan membentuk reseptor intermediate. Ketika ligan berikatan dengan reseptor akan membentuk reseptor berikan dengan efektor atau enzim. Dalam hal ini mengaktifkan enzim dalam sel. Yang ketiga, reseptor yang mempunyai koneksi dengan tirosin kinase. Reseptor tirosin kinase merupakan reseptor untuk vektor pertumbuhan. Reseptor kinase juga merupakan reseptor membran yang melakukan fosfat ke tirosin protein. Apoptosis. Apoptosis adalah program kematian sel. Kematian sel disebabkan karena infeksi, kerusakan atau juga sudah berumur tua. Pada apoptosis terjadi akan perusakan DNA dan organel. Selain itu, struktur sel akan mengerut dan bentuknya menjadi tidak beraturan. Sel darah putih yang mengalami apoptosis adalah sel normal dan sel apoptotik. Mekanisme yang terjadi pada saat apoptosis. Sekian, terima kasih dari saya, Muhammad Rafi Putrabani.